Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Seperti biasa, sebelum mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mimin harap untuk memberikan subscribe di channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update dari episode-episode selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang telah membantu, Mimin ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan rezeki teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 101. Investor pengganti Niken sudah ada, membuat Syafiq bisa tenang melanjutkan kerjasamanya dengan Surya. Niken tidak pernah lagi mengganggu Alika ataupun Syafiq setelah videonya viral. Bahkan banyak yang menyerbu sosial media wanita itu dan menghujatnya. Mungkin itu kenapa Niken tidak pernah lagi berulah. Niken bahkan tidak berani keluar dari rumah karena wajahnya sudah dikenal sebagai pelakor. Alika juga bisa merasa tenang. Setidaknya tidak ada yang membuat emosinya tersulut. Bahkan dengan Niken hanya membuat Alika tambah berdosa saja karena terus marah-marah. Aluna dan Azam juga sudah pindah. Azam menghapus semua akses yang berhubungan dengan Nindi. Mereka memilih tinggal di salah satu rumah yang tidak jauh dari tempat Bu Rita. Apalagi Aluna tetap ingin bekerja membantu ibunya. Sesuai perjanjian sebelum menikah, Azam mengizinkan Aluna untuk bekerja. Tapi mungkin beda cerita jika Aluna sedang berbadan dua. Kamu belum ngisi? Aluna yang baru saja akan minum tersendak mendengar pertanyaan ibunya. Pelan-pelan, Lun. Apa pertanyaan ibu bikin kamu kaget? Tanya Bu Rita. Enggak kok, Bu. Udah, lupakan aja. Anggap ibu enggak pernah nanya itu. Jangan kepikiran ya. Orang dikasih rezeki kan beda-beda waktunya. Mungkin Allah masih pengen kamu lebih mengenal Azam. Iya, Bu. Apa yang dikatakan Bu Rita memang benar adanya. Sebenarnya ia juga tidak berniat memojokkan, hanya ingin tahu saja. Bu Rita juga ingin memiliki cucu dari anak sulungnya. Tidak terasa sudah 6 bulan Azam dan Aluna menikah. Meskipun belum diberikan kepercayaan, namun mereka semakin mesra. Sebenarnya baik Azam maupun Aluna tidak pernah terlalu memusingkan soal Aluna yang belum hamil, karena semua itu juga di luar kehendak mereka. Manusia hanya bisa berusaha dan Allah yang menentukan. Keluarga Azam juga tidak menuntut untuk Aluna segera hamil. Meski begitu, Aluna tidak sama sekali menunda atau memakai KB. Lagian kalian masih dibilang pengantin baru kok, belum setahun nikah, ujar Bu Rita sambil memeriksa berkas. Tapi aku ada rencana buat program hamil ke dokter kalau misalkan bulan depan masih belum isi. Mas Azam juga pasti pengen gendong anak sendiri, tutur Aluna. Tinggal kamu bicarakan saja sama Azam. Azam memang tidak menuntut, tapi Aluna juga tahu bagaimana perasaan suaminya, apalagi saat melihat teman-temannya sudah memiliki anak. Baik Aluna maupun Azam sudah melakukan pemeriksaan dan hasilnya sama-sama bagus. Tidak ada masalah kesehatan pada keduanya. Mungkin hanya waktu saja yang belum tepat. Berbeda dengan Alika, mungkin ia diberikan amanah dengan begitu cepat agar ia bisa belajar lebih dewasa lagi. Dan buktinya terlihat, meskipun belum benar-benar memiliki pemikiran yang matang. Tapi banyak perubahan baik dari Alika, apalagi semenjak ia hamil dan melahirkan. Besok kamu pegang meeting ya. Ibu mau ketemu si kembar. Udah lama. Soalnya, ujar Bu Rita. Iya, ibu harusnya emang udah pensiun. Biar aku aja yang ngurus kantor, balas Aluna. Ibu gak suka kalau diem doang di rumah, jalan-jalan atau ke mall. Mending sibuk kerja.
ungkap Bu Rita. Aluna mengangkat bahunya. Terserah ibu aja. Ibu nanti agak lama aja di sana. Aku aja waktu itu cuma seminggu ketemu si kembar rasanya nggak puas. Apalagi sekarang makin pinter, suka banget ngomel sama kayak emaknya. Di usianya yang baru saja 6 bulan, Safa dan Hana semakin aktif. Apalagi mereka suka sekali berceloteh. Kemarin saja saat melakukan panggilan video dengan Bu Rita, mereka mengenal nenek mereka. Bu Rita sengaja tidak memberitahu Alika jika dirinya akan datang. Ia datang saat menantunya sudah berangkat ke kantor. Terdengar suara bel. Iya, sebentar. Terdengar suara seorang dari dalam rumah, tapi bukan suara Alika. Ibu, ayo masuk bu. Mbak Alika ada di kamar. Beberapa hari ini Mbak Alika kurang sehat. Jelas Bi Marti. Alika sakit. Kenapa gak ngasih tahu padahal kemarin baru video call, ujar Bu Rita. Mungkin gak mau ibu khawatir, balas Bi Marti, lalu menyeret koper Bu Rita masuk. Si kembar sedang anteng dengan mainannya di karpet. Bu Rita hanya menyapa keduanya sebentar, karena ia ingin melihat Alika. Pintu kamar terbuka. Anak-anak rewel kah, Bi? Tanya Alika dengan mata terpejam. Nakal ya? Kenapa sakit gak bilang-bilang? Seru Bu Rita. Alika terperanjat. Ia bahkan langsung bangun, tapi Bu Rita menahannya. Ibu kenapa datang gak bilang-bilang? Tadinya mau ngasih kejutan, malah ibu yang terkejut karena kamu sakit. Mungkin terlalu capek bu, jelas Alika. Kamu gak ke dokter? Alika menggelengkan kepalanya. Aku cuma butuh istirahat kok. Sebelumnya Safik sudah mengajak Alika untuk diperiksa, tapi wanita itu begitu keras kepala. Jika Alika masih belum baikan dan menolak dibawa ke rumah sakit, Safik akan meminta sepupunya untuk datang memeriksa Alika. Hal wajar jika Alika sakit karena kelelahan. Ia mengurus 2 bayi sekaligus. Meskipun Safik juga ikut membantu, tapi tetap saja Alika yang lebih banyak menghabiskan waktu mengurus kedua buah hatinya. Udah makan belum? Udah, tuh habis 1 piring, jawabnya dengan suara lirih. Bu Rita jelas khawatir karena anaknya biasa begitu cerewet dan tidak bisa diam. Ternyata keputusannya untuk datang tidak salah. Bu Rita membiarkan Alika untuk istirahat. Ia membersihkan diri terlebih dahulu sebelum bermain dengan Safa dan Hana. Aluna membuka mata saat merasakan tangan besar melingkar di perutnya. Wanita itu mengubah posisi tidurnya menyamping, tepat menghadap pada Azam. Aluna memang lebih dulu pulang bekerja karena Azam lembur. Niat hati ingin menunggu suaminya sampai pulang, tapi akhirnya malah ketiduran. Tidur kamu terganggu ya beb, bisik Azam. Aluna menggelengkan kepalanya. Ia membalas pelukan Azam dan menenggelamkan wajahnya di dada bidang sang suami. Posisi ternyaman yang disukai Aluna. Udah makan belum? Aluna mengalihkan pembicaraan tanpa menggeser posisinya. Belum, aku sengaja menahan biar bisa makan bareng istri tercinta. Jangan kayak gitu dong. Kalau lapar ya makan aja. Kamu jangan nyiksa diri, nanti sakit lagi. Demi kamu, sakit pun aku rela. Aluna memukul pelan punggung Azam karena lelaki itu tidak berhenti melayangkan rayuan. Ya udah, makan sana. Ngegombal terus, gak bakalan bikin kamu kenyang, tutur Aluna. Nyuruh makan kok, pelukannya gak dilepas sih. Atau kamu mau aku makan dulu, godanya. Gak bisa, sahut Aluna. Kenapa? Kemarin gak jadi loh karena kamu yang terlalu capek kerja, terus sekarang apa alasannya? Aku lagi dapet apa? Menurut kamu? Azam menghela napas berat.
Ayolah, jangan berbelit-belit. Aku lagi malas mikir tahu. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengar. Jangan lupa tinggalkan like, tinggalkan komentar. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.